Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Perkenalkan, saya Samuel Ahmad dan saya di sini bertugas sebagai moderator. Dan izinkan saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang nantinya mereka akan menjelaskan tentang presentasi ini. Mereka adalah Sultan Muhammad, Teguh Trilaksono, ada Tri Putri Palidia, dan saya sendiri Syamil Ahmad. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang perancangan sebuah permodelan basis data dengan tahap normalisasi dan desain permodelan. Adapun poin-poin pentingnya adalah data abstrak nanti yang akan saya jelaskan. Kemudian ada normalisasi bertahap, ada 1NF, 2NF, dan 3NF akan dijelaskan oleh Sultan. Kemudian ada permodelan logika, ada Teguh Trilaksono, dan permodelan fisik ada Tri Putri Palidia. Dan terakhir juga ada kesimpulan. Dan dari penjelasannya nantinya diharapkan teman-teman dan Bapak Ibu dosen dapat memahami dari apa yang kita sampaikan. Baik, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama tentang data abstrak yang akan saya jelaskan. Baik, di sini ada sebuah tabel ataupun sebuah data awal, yaitu data sebelum dinormalisasikan, yaitu data abstrak. Kenapa harus dinormalisasikan dan kenapa harus ada abstrak? Karena ada data-data yang double ataupun ada yang belum diisi. Di sini ada, kita lihat ada ID anggota, nama nomor telepon sampai lokasi. Di sini di bawahnya A1 itu ada kotak kosong, kemudian A2 juga ada 02. Dan juga ada Sultan kosong, Syamil 02. Di situ memang terjadi sebuah data abstrak, yaitu di mana data belum dinormalisasikan. Agar apa? Yaitu agar data lebih merinci sehingga bisa mempermudah untuk kita nantinya membuat permodelan logik ataupun fisikal. Nah, pada data ini nantinya akan dijelaskan bagaimana tahap-tahapan 1 sampai 3NF. Sebenarnya kita ada 9 tahap, cuma di sini kita akan sampai ke tahap 3NF, di mana akan dijelaskan oleh saudara Sultan untuk normalisasinya. Itu saja mungkin saya akan sampaikan. Kemudian yang kedua mengenai tahap normalisasi yang akan disampaikan oleh Sultan Muhammad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bapak Syamil. Kembali lagi bersama saya Sultan Muhammad Rifki di pelajaran manajemen basis data. Di sini saya akan mengajarkan kalian tentang bagaimana kita menormalisasi sesuatu. Oke, langsung saja ke data yang pertama. Itu kita menormalisasi data 1NF atau biasa disebut in English is first normal form. Oke. Di first normal form ini kita akan menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang normalisasi yang abstrak dari si Syamil tadi ya. Yang kedua, dan kita akan membuat tabel yang masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasikan setiap baris dengan kolom yang unik. Nah, seperti ini. Kalian bisa melihat sendiri dan bisa membacanya dengan seksama. Di sini kita akan menjadikan Sultan jadi 2, Syamil jadi 3. Dan sisanya bisa kalian baca sendiri ya.
Mungkin segitu saja dari first normal form. Kita lanjut ke second normal form. Nah, di sini kita akan menghapus beberapa subset yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel yang terpisah. Nah, di sini jadi saya akan membuat dua. Dan itu tidak ngasal karena di sini kita pokoknya yang tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel. Jadi di sini kita memisahkan data tabel dua ini ya. Soalnya di sini biar tidak ada ketergantungan dalam fungsional dan menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Nah, di sini saya menciptakan foreign key. Bukan saya, bersama teman-teman, insya Allah. Itu yaitu ID buku, yang dimana akan dipanggil di tabel anggota dan ditaruh juga di tabel buku. Ya, mungkin segitu saja di second normal form. Kita lanjut ke third number form. Nah, di sini itu intinya jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, jika ini nih kayak di sini di tabel buku yang tadi itu ada ID penulis dan ada penulis, kategori dan rak, itu dia tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah. Maka di sini akan kita pecah lagi di tabel buku menjadi tabel penulis, tabel kategori, dan tabel rak. Kalian bisa membaca semuanya. Nah, di sini tabel penulis kita masukkan ID-nya. Ini bukan. Nah, di sini ya, ID penulis itu ada Pidi Baik, Boy Chandra, Imron, Gus Ayoma. Nah, itu kita pisah. Dan di tabel kategori juga kita pisah dan kita panggil di ID kategori di tabel buku, dan sama seperti di tabel rak. Dan mungkin segitu saja penyampaian dari saya. Emang singkat tapi semoga bermanfaat dan ada ilmu yang dapat kalian ambil hikmahnya. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator yang paling ganteng, Bapak Syamil Ahmad Al-Hijri bin bapaknya. Terima kasih. Terima kasih atas pujiannya. Menuju yang ketiga mengenai permodelan logika yang akan disampaikan oleh Teguh Trilaksono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Syamil. Di sini saya akan menjelaskan tahapan logis. Jadi setelah tadi di awal kita lihat data abstrak ya yang sudah dinormalisasikan menjadi tahap 3NF. Selanjutnya yaitu tahapan modelan logis. Nah, di sini kita membuat 3 entity. Yang pertama ada entity anggota dengan atribut yaitu ID anggota, nama, nomor telepon, dan ID buku. Lalu di sebelah kanannya ada entity buku dengan atribut ID buku, ID penulis, ID rak, ID kategori, dan judul. Nah, entity anggota dan buku ini hubungannya many to many dengan relasi meminjam dan dipinjam. Lalu di atas entity buku ada entity kategori dengan atribut yaitu ID kategori dan kategori sendiri dengan hubungan yaitu one to many dengan relasi mengkategorikan dan dikategorikan. Lalu selanjutnya pada sebelah kanan entity buku ada entity penulis dengan atribut ID penulis, nama penulis, dan alamat dengan hubungan yaitu many dengan relasi ditulis dan menulis. Selanjutnya di sini ada hubungan rekursif ya, yaitu dari entity buku sendiri menuju ke entity buku sendiri. Hal ini dikarenakan adanya atribut judul, di mana jika judul ini kita buat entity baru dari buku maka akan sangat tidak efisien, sehingga kita jadikan
judul ini sebuah rekursif ya. Oke, selanjutnya di bawah entity buku ini ada entity rak dengan atribut ID rak dan lokasi. Hubungannya yaitu one to many dengan relasi disimpan dan menyimpan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemodelan logis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir mengenai permodelan fisik yang akan disampaikan oleh Tri Putri Panidia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan fisik yang dimana tidak berbeda jauh dengan pemodelan logika sebelumnya. Di pemodelan fisik ini ditampilkan secara lebih detail dari atribut-atribut yang berada di dalam sebuah entity. Lalu di sini ada anggota di mana memiliki atribut ID anggota, nama, nomor telepon, dan ID buku. Dan di sini terdapat tipe datanya. Lalu di anggota ini memiliki primary key yaitu ID anggota dengan tipe data varchar bersize 20. Dan di sini ada entity buku. Di sini terdapat atribut ID buku, ID penulis, ID rak, ID cat, judul, terus ada kategori ID cat dan buku ID buku. Nah, di buku ini terdapat primary key yaitu dari ID buku tersebut. Nah, lalu ada foreign key-nya juga untuk menghubung dari buku ke entity yang lain yaitu ID buku dan kategori atau ID card. Buku ini memiliki kardinalitas relasi yang paling tinggi dari semua entity. Lalu selanjutnya ada kategori dengan ID card, ada ID card dan kategorinya memiliki primary key yaitu ID kategori, ID card dengan tipe data varchar berukuran 20. Lalu di sini ada penulis, ada ID penulis, nama penulis, alamat dengan memiliki primary key yaitu ID penulis bertipe data varchar berukuran 20. Lalu di sini ada rak dengan primary key-nya ID rak yang bertipe data varchar 20. Lalu untuk foreign key yaitu ID buku. Di sini juga ada penulisan dengan primary key ID buku diambil dari entity buku, lalu ID penulis diambil dari entity penulis. Yang menjadi penghubungnya yaitu foreign key yang diambil dari entity buku yaitu ID buku, foreign key penulisnya diambil dari penulis yaitu ID penulis. Lalu di sini ada peminjaman relasi dari buku dan anggota yaitu dengan primary key diambil dari anggota yaitu ID anggota dan diambil dari entity buku yaitu ID buku. Dan foreign key-nya diambil dari anggota ID anggota dan diambil dari buku yaitu ID buku. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Tri Putri yang telah menyampaikan pemodelan fisik. Kesimpulannya adalah di sini kita mengambil data perpustakaan dengan 5 entity atau entitas, yaitu ada kategori, ada anggota, ada buku, ada rak, dan ada penulis. Dan terdiri juga dari 5 entity yang saling berhubungan, juga terdiri dari beberapa jenis relasi, diantaranya one to one, one to many, dan many to one atau Barrett relationship, dan ARC relationship, juga ada rekursif dan non-transferable. Mungkin itu presentasi dari kami, barangkali dari teman-teman kelompok lain ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan apabila tidak ada komentar kami cukupkan sekian. Saya Samil Ahmad selaku moderator izin undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.